Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ektika Fulfurkoni di Learning Journal ke-6 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2021. Pada Learning Journal ke-6 kali ini kita masih akan membahas mengenai nilai-nilai dasar PNS yang kita singkat menjadi ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Setelah di Learning Journal kelima kemarin kita bahas secara singkat mengenai ANEKA, kali ini kita akan bahas ANEKA dari segi tokoh-tokoh yang bisa kita contoh nilai-nilainya dari zaman pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan reformasi. Model belajar yang diterapkan pada pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran secara kelompok, di mana kami bertuju dari kelompok 1 dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Masing-masing dari kami memilih 3 tokoh untuk dijadikan sebagai teladan atau nilai-nilainya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang PNS. Dari kelompok 1 sepakat untuk membahas 3 tokoh. Yang pertama ada Dr. Karyadi, di mana waktu itu beliau banyak memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat-masyarakat yang lebih membutuhkan. Pada saat pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 14 Oktober 1945, beredar isu bahwa saat itu penampungan air diberikan racun oleh tentara Jepang. Saat itu Dr. Karyadi yang memang berstatus sebagai tenaga kesehatan dan kepala laboratorium tidak segan untuk segera mengecek kebenaran informasi tersebut. Meskipun sudah ditentang oleh sang istri, tetapi Dr. Karyadi tetap berangkat atas nama dedikasinya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau tetap berangkat untuk melakukan pengecekan terhadap sumber air yang diduga telah diracun oleh tentara Jepang. Namun sayang sekali pada saat perjalanan belum sampai kepada tujuan, rombongan beliau kemudian diserang oleh tentara Jepang yang akhirnya beliau wafat. Dari sana kita dapat mengambil suatu nilai yang sangat luar biasa dari Dr. Karyadi, di mana beliau rela berkorban, mempunyai rasa cinta tanah air kepada negara Republik Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan salah satu pahlawan revolusi yang wafat di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Sebagai pahlawan revolusi, beliau mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam melakukan pembelaan terhadap tanah air, terutama dalam menjaga keutuhan falsafah negara yaitu Pancasila. Beliau ikut andil dalam memerangi Partai Komunis Indonesia yang berusaha untuk menggeser ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya hal ini merupakan salah satu hal yang sangat baik untuk dicontoh dalam cinta terhadap ideologi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh yang ketiga yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan raja dari Kesultanan Yogyakarta sekaligus sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut andil dalam deklarasi Ciganjur bersama 3 tokoh reformasi lainnya hingga menghasilkan suatu pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik pasca era Presiden Soeharto. Beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang netral dan tidak terlibat di antara berbagai kepentingan partai politik. Nilai-nilai tersebut tentunya bisa kita teladani untuk kita aplikasikan sebagai pegawai negeri sipil demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, demokratis, dan kita juga mempunyai peran untuk melakukan perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan dari kelompok saya, Mas Budi dan Mbak Rana sepakat juga untuk mengambil 3 tokoh yang kita jadikan sebagai teladan dalam mengaplikasikan nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama adalah Haji Umar Said Tjokroaminoto, yang kedua Profesor Dr. Insinyur Soekarmi, dan yang ketiga adalah Ajib Rosidi atau Pak Ayib. Tokoh yang pertama adalah Haji Umar Said Tjokroaminoto. Beliau merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam lahirnya banyak pemimpin di negara Republik Indonesia ini, salah satunya adalah Presiden Insinyur Soekarno. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita contoh dari Tjokroaminoto. Yang pertama adalah objektif. Hal ini dapat kita lihat bahwa saat itu Tjokroaminoto bekerja sebagai pemerintah, yang notabene-nya saat itu pemerintah bekerja untuk Belanda. Tetapi beliau tidak segan-segan untuk segera mengundurkan diri ketika melihat ada kesewenang-wenangan dari pemerintah Belanda kepada masyarakat Indonesia. Beliau sangat vokal untuk menyuarakan ketidakadilan atas kesewenang-wenangan pemerintah Belanda kepada kaum pribumi saat itu.
Yang kedua, beliau merupakan tokoh yang mempunyai integritas luar biasa. Beliau rela mundur dari jabatannya demi membela bangsa Indonesia dari sewenang-wenangan Belanda. Yang ketiga adalah dedikasi yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Beliau dengan senang hati memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melahirkan tokoh-tokoh besar di Indonesia seperti Presiden Soekarno. Tokoh kedua yang kami angkat yaitu Profesor Dr. Insinyur Sutami. Profesor Sutami merupakan menteri di era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto yang kurang lebih menjabat selama 14 tahun. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari tokoh Profesor Sutami. Yang pertama adalah sederhana. Beliau ini merupakan salah satu pejabat negara sekelas menteri yang mempunyai kesederhanaan baik dalam keseharian maupun dalam hal penampilan. Yang kedua adalah tidak berlebihan memanfaatkan aset negara. Bahkan setelah masa jabatannya usai, beliau dengan segera mengembalikan mobil dinasnya. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang tidak mau menerima imbalan dari pihak swasta. Nilai yang ketiga adalah tanggung jawab dan komitmen terhadap mutu pekerjaan. Beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat senang untuk meninjau langsung pekerjaan yang ada di lapangan. Tokoh yang terakhir adalah Ajib Rosidi atau bisa dikenal dengan nama Pak Ayib. Beliau pernah didaulat sebagai dosen luar biasa di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Beliau juga sudah berkiprah di dunia internasional sebagai guru besar tamu di salah satu universitas di Jepang. Beliau di sana mengajarkan mengenai bahasa Sunda di kancah internasional. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari seorang Pak Ayib ini. Yang pertama adalah konsistensi berkarya. Beliau bergerak di bidang sastra dan beliau sangat konsisten untuk menerbitkan banyak sekali tulisan-tulisan di bidang sastra tersebut. Dalam konteks PNS di LIPI ini juga sangat penting untuk kemudian diterapkan untuk menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia. Nah, demikian Learning Journal ke-6 dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.